Buset, orang ngeborong udah banyak banget dah nugget. Ini namanya monopoli loh, nanti bisa kayak minyak loh, harganya mahal. Iya, iya. Jadi lama-lama bisa lebih mahal loh. Ini udah pada beli, Bu. Udah, Bun. Udah. Lagi Bu ya. Udah lihat kan video tadi? Ibu-ibu berebut nugget. Gua sih ngelihatnya ini kayak settingan. Masa nugget itu banyak di mana-mana. Di setiap mall ada nugget. Lo mau beli sekarung, mau beli 2 karung juga masih ada stoknya. Kenapa tiba-tiba kemudian video-video kayak gini viral? Gua ngerasa ini ada sebuah rekayasa atau settingan besar agar publik panik tentang bahan kebutuhan pokok. Sebetulnya ini menyambut isu minyak goreng. Jadi ketika publik panik, ada satu kejadian yang direkayasa sedemikian rupa, tiba-tiba ibu-ibu ngeliat, gila lu, nugget kosong. Mereka berebut beli banyak-banyak, lalu beneran nugget kosong, lalu beneran kemudian ibu-ibu yang lain merasa bahwa bahan makanan kosong, kemudian isunya dibawa ke media sosial, dilempar bahwa sekarang kita kelangkaan bahan makanan, masyarakat panik. Nah, ini bukan cuma kisah ibu-ibu, ini kisah politik. Kisah yang memang mau dikonstruksikan untuk membuat semua orang panik. Konteks minyak goreng, menurut gua ada juga bagian ininya. Bagian mengkonstruksi sebuah cerita agar masyarakat kemudian jadi panik, jadi berlomba-lomba membeli minyak goreng di luar atau di atas kebutuhannya. Sehingga beneran terjadi kekosongan di pasar-pasar. Iya, bener. Minyak goreng memang bahan dasarnya CPO. Dan CPO sekarang harganya lagi tinggi-tingginya. Yang pertama, karena suplai minyak bunga matahari, sunflower, atau minyak nabati yang lain agak tersendat. Tersendat karena apa? Kan salah satu produsen minyak nabati yang selain CPO itu kan Ukraina, Rusia. Mereka lagi ribut tuh. Gak sempet bertani dengan nyaman, gak sempet ngirim hasil pertaniannya, gak sempet mengolah dengan baik. Akibatnya suplai itu tersendat. Harga CPO naik. Ketika harga CPO naik sebagai bagian atau bahan dasar minyak goreng, mau tidak mau harga minyak goreng juga naik. Tapi kayaknya kemarin-kemarin pemerintah itu salah memberi penanganan. Mereka bikin HET, harga eceran tertinggi. Lalu ada subsidi sebanyak 6, sekian triliun agar harga tetap ditahan di HET. Masalahnya lagi-lagi subsidi pemerintah itu nggak gampang cairinnya. Jadi ada beberapa distributor minyak goreng yang merasa mau jual dengan harga HET, nanti kekurangannya ditutupi dengan subsidi. Ketika mereka mau mencairkan, waduh panjang banget birokrasinya, harus ngisi banyak form ini itu, dan akibatnya apa? Ya akibatnya mereka malas jualan. Kalau distributor malas jualan, ya pasarnya juga jadi kosong. Itu satu persoalan kelangkaan atau naiknya harga CPO. Tetapi naik ya naik, bahan bakarnya juga nggak kurang. Indonesia adalah pemain CPO terbesar di dunia. Nggak kurang, cuma harganya memang lagi naik. Persoalan itu yang tadi gue bilang itu direkam atau ditangkap oleh pemain-pemain politik ini. Kalau kita perhatikan, ada yang coba misalnya lo buka aja marketplace kemarin-kemarin. Ada yang jual minyak goreng harganya 90.000. Ada yang jual minyak goreng harganya 70.000. Bahkan ada yang ngaco jual 180.000 per 2 liter. Apakah mereka mau beneran jualan? Enggak. Mereka cuma ingin membentuk persepsi publik. Mereka cuma ingin membentuk pikiran publik bahwa minyak goreng mahal.
Padahal di pasar nggak semahal-mahal itu juga. Dari 14.000 ya mungkin naik jadi 16.000 atau 18.000. Tapi nggak sampai 100.000 juga, nggak sampai 70.000 juga. Ada rekayasa untuk menciptakan persepsi bahwa minyak goreng mahal. Gampang caranya, salah satu caranya adalah posting di marketplace dengan harga yang tinggi. Kalau banyak yang posting, kan publik akan terbentuk persepsinya. Yang kedua, polisi kalau nggak salah kemarin baru juga nangkep. Jadi ada ibu-ibu juga dengan pakaian yang nggak jauh beda sama ibu-ibu yang berebutan nugget tadi, jualan minyak goreng di pinggir jalan. Dia bilang minyak goreng murah, harganya 70.000. Gue yakin dia nggak niat jualan. Dia niatnya cuma ingin sekali lagi membentuk persepsi publik bahwa minyak goreng beneran mahal, beneran langka, beneran tidak ada di pasar. Partai-partai juga pada akhirnya menggunakan strategi yang sama. Kalau minyak goreng langka, terus dari mana partai-partai mendapat minyak goreng untuk bikin operasi pasar? Demokrat menyediakan 16 ton minyak goreng untuk dijual murah. Katakanlah ada subsidi 5.000 perak per kilo. Kalau 16 ton kan cuma 80 juta sebetulnya subsidinya. Jadi nggak gede-gede banget. Dengan modal 80 juta seolah-olah partai ini sudah menjadi pahlawan masyarakat. Itu pola permainan terus dimainkan. Pemerintah juga salah handle. Handle-nya gimana? Ya bikin operasi pasar, akhirnya menciptakan barisan panjang-panjang, antrian panjang-panjang, makin terciptalah. Untung saja baru kemarin Pak Jokowi ngambil tindakan. Udahlah, ketimbang ini ribut terus, kita sudah siapkan subsidi juga. Ya maklum birokrasi pencairannya agak belibet dan kemudian tidak mendorong para distributor untuk membanjiri pasar dengan produknya. Lepas saja minyak goreng di harga pasar. Resikonya apa? Iya, ada kenaikan 2.000, 3.000, 4.000 mungkin. Atau katakan rata-rata 2.000. Ada kenaikan 2.000. Tapi lo nengok ke kanan kiri ada minyak goreng. Kemarin juga isu minyak goreng nggak di semua tempat. Cuma ada di beberapa tempat yang kosong beneran. Mungkin kurang stoknya. Tapi di tempat-tempat yang lain ya banyak. Ada dengan harga yang agak naik memang. Mekanisme melepas harga minyak goreng ke pasar itu menurut gua adalah mekanisme yang bagus. Biar pasar yang menyelesaikan sendiri masalahnya. Kalau permintaan tinggi, penawaran tidak berubah, ya harga otomatis terkerek. Itu hukum alam. Itu hukum ekonomi yang memang harus kita lakukan. Tapi jangan lupa, ya mungkin karena akibat harga CPO minyak goreng naik. Ya, tetapi sebetulnya kalau kita hitung secara agregat selama kepemimpinannya Jokowi, rata-rata inflasi kita nggak lebih dari 3% loh. Inflasi itu apa? Inflasi itu artinya tingkat kenaikan rata-rata harga-harga barang pokok di pasar. Jadi kalau sekarang misalnya lu belanja setiap 1 tahun ya, katakanlah tiap bulan tahun ini belanja 100.000, tahun depan karena inflasinya nggak sampai 3%, katakanlah 2,5%, tahun depan kenaikan belanja lo rata-rata cuma 102.500, naik cuma 2.500 per tahun. So, masalahnya di mana? Sebetulnya nggak ada masalah, tetapi ini dijadikan pola untuk mendegradasi kepercayaan publik kepada pemerintah. Apalagi kita punya Mendak yang statementnya bikin masalah melulu. Ingat Bipang dong? Itu masukan dari Mendak, statement Pak Jokowi itu. Kemarin lagi dia bilang minyak goreng mahal ini karena kebijakan presiden dengan kebijakan B20, B30 yang disalahin presiden. Kemarin lagi dia ngomong, ibu-ibu jangan jadi penimbun minyak goreng. Masa nyalain masyarakat? Sekarang dia ngomong, nggak mampu menghadapi mafia minyak goreng. Iya, karena kebijakannya salah. Kebijakannya mau pakai HET, pasar mau diintervensi sedemikian rupa. Sementara subsidinya nggak gampang dicairin. Sebetulnya ini sudah kebijakan yang paling pas dilepas ke pasar. Yang ingin gue perhatikan adalah
soal pembangunan persepsi ini. Dunia dengan adanya perang Rusia dan Ukraina, dengan adanya pandemi, krisis energi, ada kemungkinan terjadi juga krisis pangan. Harga-harga mungkin akan meningkat karena di beberapa tempat gagal panen, misalnya kedelai gagal panen di Argentina dan lain-lain. Itu menyebabkan terjadinya kenaikan harga pangan. Mungkin saja pada pangan-pangan tertentu ada sedikit pengurangan suplai. Orang bilang, wah kelangkaan. Enggak juga pengurangan suplai. Kalaupun ada suplai, ada kenaikan. Tapi ini akan menjadi tren. Bukan tidak mungkin ya. Tren ini digunakan oleh para politisi untuk menciptakan persepsi tadi. Jangan kaget kalau besok tiba-tiba kasusnya menimpa gula, seolah-olah gula harganya naik dan mahal. Tiba-tiba ada video ibu-ibu berebut gula. Jangan kaget, itu cuma pola komunikasi yang memang sengaja diciptakan untuk menciptakan keresahan psikologis. Apalagi terhadap emak-emak yang beli jengkol nawarnya bisa 2 jam. Itu kondisi psikologis yang mau dibangun. Iya, problem dunia ke depan bukan tidak mungkin ada masalah pangan. Pak Ganjar misalnya kemarin sudah ngomong, ingin mengantisipasi problem pangan ini di Jawa Tengah, mempersiapkan segala kemungkinan agar masyarakatnya di Jawa Tengah tidak mengalami dampak dari problem pangan kita. Tetapi problem-problem ini bisa digunakan oleh para penunggang politik, digunakan oleh para politisi, kemudian dijadikan bahan gorengan untuk mengganggu persepsi publik. Kalau besok-besok ada tadi itu video-video yang norak berebut nugget, lo jangan percaya. Itu perkiraan gua sengaja disebar agar lo semua panik dan berebut beli nugget di pasar. Kalau ada antri-antrian, jangan percaya bahwa itu benar-benar antri beneran. Kenapa? Ya ini trik marketing aja untuk menciptakan persepsi publik. Dan ini sekarang menjadi trik politik. Trik untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Jadi hati-hati, jangan gampang terprovokasi dengan langkanya bahan makanan. Kalau kita cepat terprovokasi, akhirnya beneran bertindak belanja di luar kebiasaan dan itu dilakukan oleh banyak orang. Sementara suplainya tadinya normal, akhirnya suplainya jadi kurang. Kalau suplainya kurang, otomatis harganya jadi naik. Itu hukum pasar. Gitu. Jadi kita lihat ya. Yang juga harus kita cermati, ternyata problem ini bukan cuma dilakukan oleh skenario besar. Ada tuh kemarin di Depok, minyak goreng kemasan 212. Nah, orang-orang kayak gini ini nih yang terbiasa menunggangi keledai, yang terbiasa menunggangi kebodohan masyarakat, akhirnya mencari celah keuntungan dalam kesempitan. Mereka-mereka inilah yang ketika dalam suasana galau tetap berpikir nyari untung. Di tengah kepanikan masyarakat, mereka-mereka inilah yang seperti lele, hanya hidup atau hanya bisa hidup dalam lumpur kotor. Lele nggak betah di tempat yang bersih, dia hanya bisa hidup di lumpur kotor, dia hanya bisa bertahan dalam kekotoran. Mentalitas yang seperti ini yang ikut meramaikan suasana pasar kita. Dan sekali lagi, gue pikir kalau besok-besok ada isu kelangkaan pangan ini itu, jangan cepet-cepet bereaksi. Kalau hari ini minyak goreng merek A mahal, lo bisa beli minyak goreng merek B. Bisa beli minyak goreng merek C. Gitu. Jadi jangan terlalu panik lah. Toh alternatif makanan kita masih banyak. Alternatif cara kita memasak masih banyak. Gunakan itu agar beneran
barangnya nggak jadi mahal karena lo membeli di atas konsumsi biasanya. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.